awal tahun tuh sebenarnya gimana sih, resolusi yang sebenarnya tuh gimana sih? Mungkin dari situ dulu kali dokter. Ya, ini aku nanya, Mem, kamu punya resolusi nggak, Mem? Kok, Mem? Resolusinya tetap hidup, Dok. Resolusinya tetap hidup tahun depan. Ya, sebetulnya ya resolusi itu ya itu seperti orang kalau sekolah itu ya, sekolah naik kelas atau terus kemudian dari SMP lulus terus diterima SMA. Itu semua orang selalu bilang gini, "Wis aku nanti niat sekolah." Wah. Tapi itu ya pada saat diterima begitu hari pertama ya balik seperti biasanya. Itu kehidupan kita tuh ya, gitu orang itu nggak akan berubah gara-gara besok saya akan berubah. Loh, kamu tuh mau berubah jadi Power Ranger apa gimana? Nggak ada lah orang berubah gara-gara tekad, itu nggak ada gitu ya. Ya misalnya misalnya nih, aku resolusi tahun ini resolusi lah, ya wes resolusi kan biar resolusi tok aja, nggak ada perubahan itu ya. Ya, ya, tapi ya memang kehidupan itu seperti itu. Tapi kalau misalnya, maknanya apa tahun baru itu ya, misalnya tahun baru itu adalah alasan bagi kita untuk melakukan tindakan ekonomi lebih cepat. Tuh. Itu yang terbukti gitu ya. Itu yang terbukti. Saya pernah waktu masih umur 11 tahun, 12 tahun itu pernah menganggap gini. Orang-orang ini pemborosan ya gitu. Pemborosan. Malam tahun baru, malam lebaran mereka harus mengeluarkan duit untuk misalkan muter-muter takbiran ya. Terus malam-malam tahun baru itu muter-muter pakai kembang api, itu pemborosan duit itu ya, pemborosan bahan bakar. Itu dulu itu ya, waktu saya belum membaca bukunya Karl Marx yang namanya Das Kapital itu. Nah, pada saat saya itu membaca bukunya Karl Marx Das Kapital pada saat saya umur 14 tahun, pikiran saya jadi berubah. Ya, justru itu yang membuat ekonomi itu bergerak gitu. Jadi ya malam tahun baru ekonomi bergerak gitu. Ada orang yang menjual trompetnya gitu ya, ada orang yang menjual makanannya gitu. Trompet itu kalau misalkan itu kertasnya saja, itu nilai intrinsik kertasnya itu kecil gitu. Tapi begitu dijadikan ke trompet, nilai nominalnya jadi besar gitu ya. Jadi orang bisa menjual trompet hanya di tahun baru gitu ya. Kenapa? Nah, ya motivasi untuk beli trompet itu ya tahun baru, dibeli tetet, besok ya dirusak gitu ya. Loh, nggak apa-apa gitu. Loh, itu buang-buang uang, bukan buang-buang uang. Justru kita membelanjakan itu meningkatkan nilai gitu, meningkatkan nilai. Jadi akhirnya ya karena tindakan-tindakan ekonomi seperti itu yang dunia yang dikendalikan oleh yang namanya kapitalisme konsumerisme ini, ya akhirnya ya itu mendorong bergeraknya roda ekonomi ya. Jadi sama hari-hari keagamaan, perayaan 17 Agustus itu bukan pemborosan itu. Itu bergerak ekonominya. Tukang sablon jadi dapat penghasilan ya. Terus kemudian ada panggung 17-an, semua orang mendapatkannya. Sama dengan kalau kemudian misalnya kegiatan keagamaan, akekah gitu ya. Kambing itu kalau satu ekor kambing harganya katakanlah 10 atau 15 juta deh gitu ya. 15 juta kambing yang belum disembelih gitu ya. Ya, yang belum disembelih itu ya katakanlah 15 juta. Begitu dipakai akikon dia itu disembelih terus kemudian dimasak jadi gulai ya, itu nilainya meningkat gitu ya, nilainya jadi meningkat. Nah itu yang mengatakan bahwa kalau apa sih manfaatnya malam tahun baruan, yang terbukti ya itu ya udah terbukti itu ya, itu yang terbukti, tapi itu tidak disadari gitu, tidak disadari gitu ya, tidak disadari. Ya, itu tidak disadari bahwa yang namanya itu wedhus apa 2 juta itu, wedhus cilik itu. Wah, wedhus yang gede itu ya 15 juta itu ya.
Wedhus kok dua. Kamu itu medit pelit, kamu beli kambing yang 2 juta, beli yang gede itu loh ya, yang 15 juta. Kelihatan itu pelit itu ya gitu. Makanya itu. Kambing itu loh, iya di Jepang gede kambingnya. Hampir sak sapi gitu loh ya gitu. Itu harganya mahal. Nah, itu ini kita ngomong yang namanya bagaimana dunia ini berjalan gitu ya. Hanya saja orang tidak menyadari atau tidak notice atau tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada malam tahun baru ini. Malam tahun baru ini nilai uang yang berputar malam ini itu mengalahkan nilai uang yang berputar malam-malam sebelumnya itu. Dan dalam segi ekonomi ini mempunyai nilai ekonomi yang bagus itu ya. Itu nilai yang bagus. Nah kalau nggak ada diem-diem aja ya sama dengan kalau tadi 17 Agustusan itu ada orang yang jualan sablonnya laku, terus kemudian jual bendera laku ya, terus kemudian banyak. Itu memutar roda ekonomi. Tapi kalau kemudian gaya-gayaan ya pakai resolusi itu kan memang manusia gitu, suka gaya-gayaan gitu. Padahal ya nggak ada maknanya sama sekali. Kita resolusi tahun depan akan saya dapat apalah gombal lah itu, nggak bakalan lah gitu ya. Nggak ada itu. Hanya saja kalau misalnya ini ya, misalnya saya tahun depan akan misalnya rasional ini. Saya tahun depan ini penghasilan saya sekarang 10 juta 1 bulan. Tahun depan saya berusaha supaya pendapatan saya 11 juta 1 bulan. Lah masuk akal itu ya. Masuk akal itu. Hanya misalnya ini tahun depan saya harus jadi dokter. Lah kamu masih SMP, lah kamu gendeng apa gimana gitu ya gitu. Ya nggak bisa gitu. Tahun depan saya akan jadi Superman loh ya, itu lebih gila lagi gitu ya. Apalagi tapi yang namanya resolusi itu ya memang sebetulnya untuk menghibur diri aja sih. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Menghibur diri itu kan boleh. Gitu. Gimana Mem? Kalau kamu ayo resolusi jihad ya apa? Gimana Koi? Bisu kan, bisu. Komen bisu ah, wis iki komen iki ngono. Loh ya, komen iki nyene aneh kok lho ya. Lho diapakno iku lho. Ya. Lho, gak ono suaramu, Wem. Lho ya. Ada suaramu gak ono. Udah Rakel aja, biarin aja komen bisu. Rakel aja. Ono. Oh ini ada ini. Gak niat iki komen bisunya nih. Halo. Iya, oke, apa? Iya dok, biasanya kan akhir tahun dan awal tahun itu kan rame festival, rame perayaan dulu dok. Makanya kan siap jadi homo festivus. Apa sejak zaman pemburu pengpul tuh udah ada perayaan apa gimana dok? Ya perayaan itu ya dari dulu ya begini sih gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong perayaan mulai tahun dari 60-an 70-an itu ya sudah kayak gini gitu ya. Itu apa tahun baru. Ya sekarang sudah dilarang nyumet mercon gitu ya. Nggak boleh sekarang gitu. Dulu ya ini apa namanya petasan dar ada yang luka ya mesti biasa lah ya gitu ya. Terus kemudian malam tahun baru, terus kemudian di lintasan pendek tertentu ada trek-trekan lah, lumayan mesti itu ada yang kayak gitu-gitu tuh lumrah lah ada itu ya. Terus kemudian konvoi gitu ya, konvoi tahun baru itu muter. Kebetulan masa remaja saya itu di Malang dan Surabaya ya itu konvoi gitu ya biasa itu. Nah itu dirayakan ya, orang cari momen untuk mengeluarkan duit itu bagus itu bagus itu.
Dan apabila ini hukumnya ya, apabila ada di dunia ini yang berlangsung terus itu, berarti itu memberikan keuntungan gitu. Terus berlangsung, pasti itu memberikan keuntungan. Kalau tidak memberikan keuntungan, evolusioner hilang di tengah jalan gitu. Hilang di tengah jalan. Contoh ya, contoh. Tahun 80-an itu semua orang itu merasa bisa belajar tenaga dalam. Tahun 80-an, 80 akhir 90-an. Iya itu. Wah, yang namanya perguruan tenaga dalam itu kayak jamur di musim hujan. Muncul satu persatu. Mulai dari Satria Madangkara, bukan. Satria Nusantara lah, Sinar Putih lah, banyak lah. Kalimasa adalah macam-macam. Bahkan almarhum W.S. Rendra itu belajar sama Suhu Subura Harja itu ya. Bangau Putih. Banyak lah itu ya. Tapi ya setelah terbukti bahwa tenaga dalam itu nggak ada ya, hilang dengan sendirinya gitu, hilang aja gitu. Tapi kalau nge-gym gitu dari dulu sampai sekarang ya ada gitu. Berarti ada manfaatnya itu nge-gym itu. Dari dulu sampai sekarang ada. Kalau yang bertahan lama ini pasti ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada hilang gitu, hilang aja gitu. Ya seperti misalnya dukun-dukun yang ngobatin orang, misalnya yang di Surabaya itu sampai antri 3 bulan, antri 3 bulan untuk datang ke perempuan dukun ini. Ya setelah beberapa saat akan terbukti bahwa dia nggak bisa ngobati gitu. Nah orang akan nggak datang lagi. Tapi yang terbukti sembuh ya ke rumah sakit. Makanya rumah sakit dari dulu sampai sekarang tetap ada, karena orang ke situ lebih banyak yang sembuh gitu. Itu cara mikirnya gitu ya. Tapi ya selalu aja aja yang baru. Agama ada manfaatnya. Jelas bertahan ribuan tahun ya pasti ada. Ribuan tahun. Iya ada manfaatnya itu. Sulap ada manfaatnya meskipun kalian dibohongi. Jadi yang bermanfaat itu bukan berarti nggak bohong. Sulap itu bohong, seni peran itu bohong. Selama itu bertahan berarti ya bermanfaat meskipun kalian dibohongi. Bukan berarti kalau kemudian yang bertahan itu mengatakan apa adanya, yang enggak gitu. Aku ngomong loh ya, seni peran sama sulap loh ya, gak ngomong agama ya. Oke. Yang membohongi tadi kan seni peran. Sabar. Ya, aku yang bilang membohongi tadi kan seni peran sama tukang sulap. Agama aku sulap, ya. Oke. Gimana Rahel? Ada yang tanyakan nggak Rahel? Dokter, aku mau menyinggung sedikit ya. Aku manggilnya mungkin Om Dokter aja ya, soalnya. Boleh. Mbah, panggilnya Mbah. Rahel manggilnya Mbah. Udah punya cucu dia. Jadi gini, tadi kan menyinggung masalah agama. Nah ini kita mau menanyakan sedikit ya. Jadi kan tahun baru juga kan kadang momentumnya orang-orang tuh untuk kayak gini, kamu tuh harus menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya kayak gitu. Nah ini kan perkaranya adalah banyak yang mungkin itu sekedar mengingatkan ya, sekedar mengingatkan bahwa hey ayo dong kamu jadi individu yang lebih baik, yang lebih rajin dan lain sebagainya. Nah apa sih bedanya antara kita mengingatkan orang untuk lebih baik sama mencampuri urusan orang? Karena kan ini ukurannya tolak ukurnya tipis gitu ya. Kadang ada juga orang yang nggak suka kayak diingatkan, orang yang nggak suka dinasehati dan lain. Nah ini kita mungkin bahas dulu nih. Sebenarnya tolak ukurnya itu sampai mana sih gitu? Satu, kita kalau seperti ini kita bicara tentang moral. Moral itu nggak ada batasnya gitu. Ya nggak ada. Moral lebih baik, satu moral lebih baik dengan yang lain itu nggak ada pada dasarnya. Karena yang namanya kehidupan ini sebetulnya nggak ada moral. Kehidupan itu. Sebelum manusia lahir, sebelum manusia ada kira-kira 350.000 tahun yang lalu, moral yang nggak ada itu. Kerbau punya moral? Nggak punya. Itu. Nggak ada. Kehidupan ini yang ada dalam kehidupan ini ya
konsekuensi aja gitu. Nggak nilai itu nggak ada. Baik buruk dalam kehidupan itu nggak ada pada dasarnya itu ya. Pada dasarnya nggak ada. Nggak ada. Baik buruk itu pada tataran moral dan itu yang kita yang membuat gitu. Manusia yang membuat. Dan baik buruk ya namanya baik buruk, namanya nilai. Apa yang baik di suatu saat dan apa yang baik di suatu tempat belum tentu baik di suatu saat yang lain atau di tempat yang lain. Berbeda gitu. Nah, kalau kita mengatakan kita harus menjadi manusia yang lebih baik, lah ukurannya apa? Gitu. Ukurannya moral yang mana? Moralnya orang Jepang, moralnya orang Indonesia, moralnya orang Arab, atau moralnya orang Eskimo? Beda-beda gitu. Sekedar orang Jawa dan orang Sumatera Utara itu beda gitu. Kalau kita makan di Jawa itu, di tempatnya Kowim itu di Semarang itu kita makan terus gelegeen, itu nggak sopan itu. Tetapi kalau di Sumatera Utara itu kita dijamu terus kita, tengah makan itu kita menghargai yang menjamu itu. Nilainya beda itu. Nah, paham. jadi yang menjadi lebih baik mana? Lebih baik jadi orang Jawa atau lebih baik jadi orang Sumatera Utara gitu. Beda ukurannya. Tapi ada nilai-nilai moral yang lebih universal. Lebih universal gitu. Lebih universal. Misalnya tidak menyakiti orang lain. Itu universal gitu. Betul. Ini Dokdesnya kok ya Dokdes diam aja. Sinyalnya terganggu dia. Kayaknya ya. Ini. Ada enggak? Udah ketemu lagi? Halo. Nah, ada. Nah, ada. Ada. Nah, itu tapi ada nilai-nilai moral yang lebih universal ketimbang nilai-nilai moral misalnya. Nilai-nilai moral misalnya nilai-nilai moral kedaerahan Jawa, terus kemudian Sumatera, terus kemudian Sunda, itu nilai-nilai moral kedaerahan. Tapi kita mulai punya nilai moral bersama, nilai moral Indonesia. Iya nggak? Nah iya, gitu ya. Jadi ada nilai-nilai moral itu kesepakatan aja. Moral itu kesepakatan gitu. Jadi kesepakatan apa yang dianggap baik oleh orang Jawa belum tentu dianggap baik oleh orang Sunda. Iya, betul. Ya, apa yang dianggap baik oleh orang Arab belum tentu dianggap baik oleh orang Jawa. Gitu. Iya, betul. Orang Jawa sekarang tahun 2022 yang dianggap baik di Jawa tahun 2022 belum tentu dianggap baik atau dianggap buruk oleh orang Jawa abad ke-18 itu. Ya, jadi sekarang kalau kita akan menjadi lebih baik. Lah ukurannya apa gitu. Ukuran universal. Tapi kalau ukuran universal ya tidak menyakiti orang lain. Itu yang tidak setuju akan lebih sedikit gitu. Tentu tetap ada orang yang tidak setuju gitu. Bahwa tidak menyakiti orang lain itu adalah nilai moral yang baik secara universal. Ada yang nggak setuju gitu. Ada yang nggak setuju. Karena ada orang yang merasa berhak, enggak, tetap gitu. Menyakiti orang lain kalau perlu diperlukan ya harus dilakukan. Gitu. Iya. Ya. Jadi tapi itu lebih universal. Tapi tidak berarti bahwa tidak menyakiti orang lain itu adalah hukum tertinggi. Enggak itu. Enggak, kesepakatan aja gitu. Sekarang itu misalkan alam semesta itu tidak ada moral gitu. Alam semesta ini gitu. Alam semesta. Misalnya kita memelihara anjing gitu. Anjing itu kita makani makanan daging ayam. Atas dasar apa? Kita memberikan ayam kepada anjing. Kok kalian tidak sayang sama ayam gitu? Sama aja itu. Kita memberikan
apa namanya, kita punya pet itu, kita pernah membahas pet lover itu ya, kucing gitu. Yang kita berikan kepada kucing itu daging ikan, daging ayam itu. Atas dasar apa? Kita memperbolehkan ayam dimakan kucing, tapi kucing tidak boleh disiksa. Ayo. Nah, itu. Ayo, bayangin aja, kita punya standar moral yang timpang gitu. Ayam boleh dipotong, ya, terus kemudian kambing boleh dipotong, kucing sama anjing nggak boleh gitu. Atas dasar apa? Kan kita ngarang-ngarang sendiri itu gitu. Ya kesepakatan, itu kesepakatan juga. Gitu. Tahun 70-an itu ada lagu makan daging anjing dengan sayur kol gitu ya. Itu coba sekarang, ayo kamu makan anjing, wah digeruduk sama SJW ASU kamu gitu. Ya, sama gitu. Nah, artinya yang namanya disebut baik tadi ya relatif. Kalau baik loh ya, kalau benar itu mutlak 2 tambah 2 lah, kalau nggak 4 ya salah gitu ya. Iya. Tapi kalau baik buruk itu ya relatif itu, dan bisa beda tapi sama-sama baiknya gitu ya. Bisa beda tapi sama-sama baiknya. Tapi kalau yang namanya benar salah, kalau nggak sama ya yang satu benar satu salah gitu. Nggak mungkin dua-duanya benar, wong beda kok gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang ukurannya moral tadi. Ya, kalau kita ngomong kita akan menjadi manusia yang lebih baik, ukurannya moral gitu. Ukurannya moral. Tapi apakah moral itu tidak ada yang lebih universal? Ya selalu ada gitu. Selalu ada yang lebih universal. Misalnya ya, kita sepakat punya negara yang namanya Indonesia gitu. Ya jadi moralitas kedaerahan ya kita korbankan gitu. Untuk yang namanya moral Indonesia gitu. Nah, sekarang kita sama-sama manusia nih, sama-sama manusia gitu. Kita lebih moralnya moral manusia. Contohnya apa? Moral manusia itu kedokteran itu moralnya moral manusia gitu. Yang lain boleh dikorbankan, mulai kucing, anjing, sampai yang namanya bakteri boleh dikorbankan untuk kepentingan manusia. Itu kedokteran. Gitu. Tapi itu moral kedokteran, tidak berlaku bagi moralnya SJW ASU sama SJW kucing gitu. Ya, beda gitu. Jadi artinya kalau kita ngomong lebih baik, sekali lagi, lebih baik menurut standar moral yang mana gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya lebih baik menjadi orang beriman, ya terserah gitu. Tapi standar moralmu tidak bisa berlaku untuk orang lain gitu. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Rachel tadi, yang resek tadi apa? Yang resek itu memaksakan standar moral kita kepada orang lain gitu. Itu resek namanya. Tapi kalau peduli mengajak orang yang baik, ya misalnya, ini standar moral. Kenapa? Loh, ini kepentingan orang banyak kok. Contohnya apa? Kalau kamu membuang sampah sembarangan, gitu, sembarangan, itu orang semua yang apa namanya, semua orang yang akan menderita, gitu, gara-gara kamu membuang sampah, gitu. Kalau kamu ugal-ugalan di jalan, bukan hanya kamu yang bahaya, orang juga bahaya, gitu. Nah, ini yang namanya kepentingan umum, gitu. Tapi kalau kepentingan individu, lah ya itu tadi, nilai-nilai moral yang tidak berhubungan dengan kepentingan umum tadi, ya, itu namanya tadi itu resek, ya itu. Ya, itu resek itu. Tapi kalau kepentingan umum, nah itu namanya peduli sesama. Gitu. Ini pun standar moral loh ya. Selalu akan ada orang yang bisa tidak setuju dengan pernyataan ini gitu. Kalau standar moralnya berbeda, ya. Kalau standar moral saya adalah standar moral kepentingan yang lebih tinggi, kepentingan bersama itu diutamakan. Itu standar moral itu. Itu standar moral gitu. Standar moral. Tetap aja itu standar moral. Sekedar mengingatkan, lalu urusan pribadi kok itu ya. So, urusanku itu. Aku mau nyukur kumisku 1 cm, 2 cm, dan terserah aku gitu. Kamu ngemelok gitu. Ya, itu adalah urusan pribadi. Nah, yang dianggap urusan privat hari ini gitu. Itu berbeda dengan apa yang dianggap urusan privat 15 abad yang lalu gitu. Itu.
Luar biasa nih dokter ya. Berarti kita bedakan dulu ya, ibaratnya gini, mungkin kita boleh ibaratnya mengajak dalam tanda kutip, hanya saja kita tidak mencampuri yang tadi ya, masalah-masalah personal yang ada pada orang lain gitu, yang mana saya pernah dengar juga di salah satu live IG atau webinarnya dokter gitu ya, bahwa mengatakan ini nih yang membuat kita akhirnya nggak bahagia gitu ya, karena ya tadi kita orang melakukan satu hal yang bukan urusan kita, tapi jadi kita yang malah ngerasa sedih gitu, padahal sebenarnya orang lain yang melakukan gitu ya, bukan kita yang melakukan gitu. Oke, mungkin Kak Oim ada mau tambahin atau mau ngasih pertanyaan? Enggak sih. Cuman mau kembali lagi dok. Tadi kan pertanyaan itu belum dijawab dok. Apa? Sejak kapan manusia itu memulai perayaan? Sejak kapan? Awal perayaan. Perayaan itu manusia itu merayakan banyak hal sejak lama gitu ya. Bahwa kalau kita melihat bukti-bukti perayaan itu ya, kalau kita melihat misalnya sebuah situs purbakala di mana kita mendapatkan tanda-tanda misalnya upacara. Loh itu perayaan loh itu. Perayaan. Misalnya kita di Gua La Croix di mana di Prancis itu ya. Di Prancis itu ada gua yang menggambarkan orang sedang berburu bison gitu ya itu. Itu perayaan itu. Artinya dia merayakan keberhasilan manusia mengalahkan bison gitu ya. Itu dirayakan itu. Dirayakan. Tapi kalau tahun baru ini ya itu baru aja sih gitu. Karena misalnya tahun ini ya, jangan dikira kita itu punya konsep tahun dulu, nggak punya gitu. Konsep tahun kita itu berubah-ubah misalnya. Kenapa bulan kita itu ada 12 itu. Mulai Januari sampai Desember gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, Oktober itu kan 8. Kenapa kok bulan ke-10? Gitu ya itu. Oktober itu kok 8. Kok bulan ke-10? Desember itu desimal itu 10. Kok bulan ke-12 gitu. Ya. Karena awalnya ini bulan-bulan ini memang 10. Orang Romawi dulu bulannya 10, mulai Maret sampai Desember gitu. Januari Februari itu belakangan ditambahi oleh Julius Caesar. Itu aja gitu. Nih ya kalau misalnya disesuaikan dengan tapi kalendernya orang-orang Syria, orang Mesopotamia memang 12 gitu ya. Memang 12 karena orang-orang Babylon, orang-orang Mesopotamia memang bilangan dasarnya bilangan dasar 12 itu. Memang bilangan kita ini sekarang bilangan dasar kita bilangan 10 gitu. Tapi orang-orang Sumeria dulu, orang-orang Sumeria itu matematikanya, hitung-hitungannya bilangan dasar 12 gitu. Makanya mereka itu membagi langit itu menjadi 12 sektor yang disebut zodiak itu gitu. Nah, jadi kita itu sekarang ya Aquarius sampai Sagittarius itu ya kepengaruh orang-orang Sumeria gitu. Nah, awalnya pun orang-orang Romawi, karena orang Romawi bilangan dasar 12, bilangan dasar 10. Loh, dulu bulannya orang Romawi itu ya 10 gitu, mulai Maret sampai Desember gitu. Maret sampai Desember, makanya desimal itu 10. Kemudian Julius Caesar itu nambahi Januari sampai Februari jadi 12. Tapi hitung-hitungannya juga ngaco juga gitu. Baru terus kemudian dilengkapi disempurnakan oleh Paus Gregorius. Makanya kalender kita itu namanya sekarang kalender Gregorian. Itu abad ke-17, itu masih baru gitu loh ya. Jadi orang dulu apakah mereka itu memperingati itu 12 Januari? Wah, 11 Januari, Januarinya aja nggak ada gitu. Sampai Julius Caesar 1 Januari itu belum ada gitu. 1 Januari itu belum ada karena awal tahunnya itu adalah 1 Maret gitu. Nah,
waktu zaman Julius Caesar itu yang namanya 1 bulan itu ada yang 28 hari, ada yang 50 hari gitu loh. Baru belakangan itu terus kemudian diperbarui, terus kemudian disederhanakan gitu ya itu. Itu jadi baru abad 17 1600-an itu Paus Gregorius itu. Makanya kalender kita itu namanya kalender Gregorian. Karena siapa yang buat Gregorius? Karena Paus Gregorius itu lihat gini, loh ini musim apa namanya? Musim seminya kok datang lebih awal ini gitu. Ternyata ngitungnya kecepatan. Jadi ada suatu saat itu tanggal 10 sampai 4 Oktober hilang, enggak ada. Dalam 1 tahun itu enggak ada. Demi ya mengkoreksi kecepatan tanggalnya tadi itu gitu. Makanya terus sekarang ini kalender kita itu Gregorian, dimana yang namanya 1 kali setelah 4 tahun sekali itu Februari itu 29 hari. Kenapa? Karena ngikuti, karena apa namanya bumi ini mengelilingi matahari itu nggak persis 365 hari itu. Nah itu dikoreksi oleh Paus Gregorius hitung-hitungannya. Makanya sekarang ini kalender Masehi kita itu kalender Gregorian namanya. Nah, Januarinya mulai kapan? Tuh, mulai Julius Caesar dulu. Januari, sebelumnya nggak ada. Jadi kalau misalkan peringatan tahun baru itu ya pasti ya setelah zamannya Julius Caesar lah tahun baru ya gitu. Sebelumnya ya nggak ada itu. Tapi kalau perayaan itu, manusia memang hobi perayaan dari dulu. Dan itu yang membuat manusia itu memutar roda ekonomi lebih cepat karena perayaan gitu. Tuh. Wah, silakan Rahel. Ayo pertanyaan, kok Rahel, wah iki ngono. Aku wes, aku udah. Jangan sabar dok. Emosi aku lek delok kowe kudu tak lakban ae. Lambene kowe iki ngono. Ini Om Dokter saya mau nanya, ini kan masalah tahun baru itu kan mungkin ada yang merayakan, ada juga yang tidak gitu ya. Ini kan kita hidup di negara yang mana berbeda-beda, apalagi misalnya yang tidak merayakan juga kan pasti memiliki alasan tertentu, atau yang merayakan juga pasti memiliki alasan tertentu. Ini kan sebenarnya kita dituntut untuk toleransi ya. Nah sebenarnya kita kalau ngomongin masalah toleransi gitu ya antar sesama manusia dalam menyambut tahun baru ini, apalagi kan pasti ada juga orang yang mempeributkan kenapa harus ada kembang api dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari sisi Om Dokter bisa jelasin dulu nih, maksudnya yang dimaksud dengan toleransi dan lain-lain sebagainya itu seperti apa sih gitu ya. Sedangkan kita sering banget menggaungkan kata-kata toleransi gitu. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa toleransi. Tidak bisa. Toleransi itu bukan ciri dari manusia, bukan ciri dari Homo sapiens. Itu bukan. Okay. Manusia itu, Homo sapiens ini, sudah cukup alasan untuk saling membunuh hanya gara-gara beda aksen bahasa. Cukup. Beda aksen bahasa. Orang bisa bunuh-bunuhan. Beda warna kulit, orang bisa bunuh-bunuhan. Beda agama, malah harus gitu ya itu. Itu harus, itu ada perintahnya itu. Ada perintahnya itu. Jadi ada keharusan membunuh orang yang beragama lain pada agama-agama tertentu itu ada itu. Jadi pada dasarnya manusia itu memang sulit bertoleransi itu. Tapi untungnya ada yang namanya uang. Uang ini adalah puncak toleransi manusia. Gitu. Orang boleh agamanya beda, tapi kalau soal uang sama keyakinannya tentang uang ini. Gitu, ya. Ini jadi untungnya kita punya uang yang bisa menyatukan orang yang berbeda keyakinan, beda agama gitu ya. Beda agama kalau soal uang sama gitu. Kalau kita beli misalkan di swalayan nggak pernah memperhitungkan ini yang punya swalayan ini orang
orang agamanya agama Zoroaster apa agamanya Hindu, enggak itu beli aja gitu ya. Jadi kalau kita ngomong toleransi, uang adalah puncak toleransinya itu ya. Jadi bolehlah kalian ngomong, wah yang namanya ini apa namanya ini tidak sesuai dengan apa namanya trompet tidak sesuai dengan budaya kita. Alah terserah, tetap aja orang buat trompet jualan tetap laku. Kamu nggak setuju ya nggak apa-apa, terserah itu. Kamu nggak mau trompet, memang aslinya nggak duit aja, terserah lah itu, nggak usah gaya-gayaan itu ya, nggak apa-apa itu. Oh nggak apa-apa, trompet itu bukan budaya Indonesia. Lah perasamu itu ya, yang budaya Indonesia itu yang mana itu adalah. Nah tapi orang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa selalu punya bahan omongan soal beginian itu ya. Itu bukan barang baru, itu dari saya kecil sudah ada kayak gitu. Sudah ada kayak gitu. Nah, trompet bukan budaya kita, tapi begitu naik sepeda motor, naik mobil tantin, nah itu bukan trompet namanya, gitu ya itu gayanya itu, ya itu, tapi ya wajar dalam suatu komunitas, dalam suatu kehidupan, terus kemudian ada yang menyuarakan seperti itu, wajar, nggak apa-apa, itu selalu terjadi. Karena pada dasarnya manusia nggak bisa toleransi. Tapi kalau sudah perkara uang, ya udah nerima dia itu. Jadi ya untungnya kita punya uang, gitu ya. Untungnya manusia akhirnya menemukan konsep uang, gitu ya, yang bisa menjembatani berbagai macam budaya, menjembatani berbagai macam agama itu. Sama waktu itu ya, ini sebagai contoh pada saat masa inkuisisi itu pada saat yang namanya Ratu Isabella itu menaklukkan Andalusia, hancur lah sudah ya, hancur lah ya orang-orang selesailah hegemoni orang Arab di Spanyol waktu itu. Itu orang Islam memang dipersekusi memang itu. Kalau tidak mau masuk Katolik atau nggak mau masuk Kristen, diusir atau dibunuh. Memang iya gitu. Dan kemudian orang-orang menggunakan orang-orang Spanyol membuat koin itu bulat-bulat itu gambarnya, kalau nggak gambarnya Bunda Maria, Yesus atau Ratu Isabella gitu. Ratu Isabella. Hanya saja mereka sadar, mereka itu butuh duit itu berdagang dengan orang-orang Arab itu. Dan orang Spanyol waktu itu membuat koin tapi bentuknya kotak. Bentuknya persegi kotak gitu. Itu tulisannya kalimat syahadat gitu. Muhammad sama Allah. Supaya apa? Lah supaya orang Arab mau berdagang. Gitu aja gitu. Udahlah, perkara gitu udah selesai. Lupa dia urusan inkuisisi kemarin, mereka berdagang. Jadi ya bagaimanapun juga berdagang itu tetap jalan meskipun mereka berbeda keyakinan. Dan akhirnya ya memang sekarang terbukti bahwa yang namanya keyakinan kita terhadap uang itu. Uang itu keyakinan itu. Kita yakin selembar kertas ini ya, mana tak tunjukkan ini ya. Kita yakin selembar kertas ini harganya Rp100.000. Ini kertas itu. Ini kertas itu. Ya. Kalau yang gambarnya, misalnya gambarnya gambarnya Presiden Jackson itu $20. Yang gambarnya Benjamin Franklin itu $100. Orang boleh benci sama Amerika, misalkan orang Taliban lah ya. Orang Taliban itu boleh benci sama Amerika. Boleh dia tidak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu siapa. Tapi orang Taliban yang memegang selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, atau orang Indonesia boleh lah benci sama Amerika. Orang kafir lah gitu ya. Boleh itu. Boleh. Orang Indonesia itu boleh nggak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu siapa. Boleh. Tapi orang Indonesia yang memegang uang gambarnya, selembar kertas namanya gambarnya Benjamin Franklin, ada tulisan In God We Trust itu, orang Indonesia itu yakin yang dipegang itu 1.500.000 sekian, dibawa ke seluruh dunia keyakinannya sama itu. Jadi keyakinan yang paling tinggi manusia adalah keyakinan terhadap uang gitu. Kalau terhadap Tuhan boleh beda-beda, terhadap agama boleh beda-beda, tapi terhadap uang sama itu.
Nah, itu adalah toleransi. Jadi kalau pingin toleransi, pakai uang. Gitu. Toleransi mereka. Oke. Ini pengaruh uang luar biasa. Uangnya yang ya. banyak, Dok. Iya. Iya. Betul. Pak Koim ada tambahan? Oh, jangan. Kalau ditambahin nanti kepanasan nanti. Emosi. Aku kalau komen yang ngomong itu emosi aku. Nggak tahu komen itu. Di kolom komentar selamat Natal dilarang. Maksudnya ucapan selamat Natal dilarang. Ini ada pertanyaan. Ya nggak apa-apa. Oh, gini loh, orang melarang itu ya biasa sama misalnya ini ya kalau soal larang melarang gitu ya, larang melarang itu biasa. Di Jawa Timur itu jancuk matamu pedas itu biasa. Tapi kalau itu di Solo atau di Jogja itu dilarang gitu. Iya. Ya dilarang gitu. Itu dilarang. Loh. Ya, kalau ada orang melarang misalnya selamat Natal itu enggak boleh. Ya lumrah gitu. Orang ngomong begituan gitu. Orang ngomong begituan itu lumrah. Misalnya orang Surabaya itu meso joncak jancuk itu adalah bentuk keakraban. Tapi kalau misalkan di Jawa Tengah, jancuk itu adalah kata-kata yang kasar bagi orang Jawa Tengah gitu. Lah sama, bagi saya mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat hari raya Kuningan, Galungan, bagi saya nggak apa-apa gitu. Ya. Bagi orang lain yang memegang nilai moral yang berbeda, bisa sangat berbeda gitu. Nah ya itu, tapi itu adalah ya sekali lagi, yaitu batas-batas toleransi manusia itu memang manusia pada dasarnya nggak punya toleransi kecuali soal uang gitu. Toleransi mereka, toleransi tertinggi lah uang itu. Nah iya betul ya. Jadi larangan di satu tempat itu sebenarnya kalau kita bicara masalah dari perspektif budaya ya Sam, beda-beda juga gitu ya. Mungkin di daerah satu ini dilarang, tapi di daerah lainnya ini menjadi salah satu hal yang biasa untuk diucapkan entah apapun itu jenisnya nah, gitu ya. Nah ini Om Dokter, ya ada pertanyaan dari saya gini. Banyak orang yang setelah berganti tahun sudah merencanakan sedemikian rupa gitu ya tentang masalah hidupnya dan lain sebagainya. Sudah direncanakan dengan sangat matang. Tapi banyak juga yang masih ngerasa kok hidupku kok masih gini-gini aja ya. Udah tahun baru, perasaan aku kemarin udah bikin rencana sedemikian rupa, tapi kok masih kayak gini aja ya. Nah itu tuh kenapa tuh Om Dokter? Itu saya sering ngomong. Aku sering ngomong itu Raquel. Dunia ini berjalan tidak dengan mengikuti karpe raimu gitu ya. Dunia ini berjalan tidak mengikuti keinginan kita. Gitu. Betul. Kita yang harus mengikuti hukum-hukum alam. Betul. Gitu. Setuju. Ya, supaya nggak frustasi gitu ya. Ya, iya dunia ini tidak bekerja mengikuti kemauan kita. Hidup kita ini berjalan sesuai dengan hukum alam. Lah kalau keinginan kita itu berlawanan dengan hukum alam, ya geblek namanya gitu. Frustasi sendiri gitu ya. Jadi tapi ya banyak sih orang itu sampai sekarang itu ya keyakinannya melawan hukum alam itu ya biasa. Tidak ada yang tidak mungkin lah. Itu kan melawan hukum alam, loh. Yang tidak mungkin aja banyak kok gitu ya. Banyak yang tidak mungkin. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, kita akan menginginkan ini. Lah ya, yang pertama diinginkan itu masuk akal apa enggak, logis apa enggak, memungkinkan apa enggak. Nah kalau kita menginginkan hal yang tidak mungkin, ya geblek namanya. Tapi ya nggak apa-apa sih, banyak lah orang geblek nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Orang geblek itu juga nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang itu orangnya itu bahagia dengan kegeblekannya ya nggak apa-apa. Mereka itu tenang dengan kegeblekannya. Makin geblek, makin tenang mereka hidupnya. Gak apa-apa. Ya, nambahin sedikit ya Rahel soal larangan tadi, soal larang-melarang tadi. Yang jelas itu tuh harus cerdas Rahel. Kalau emang di situ tuh emang dilarang sangat keras, ya jangan dilakukan. Bisa membahayakan nanti. Itu aja sih saranku. Oh ya, itu kawin itu cerdas dia itu. Cerdas secara sosial gitu.
Dia kalau ini cerdas tuh, cerdas emosi, cerdas sosial gitu. Ya ya, meskipun ya apa kognitifnya nggak cerdas-cerdas amat gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Cerdas secara emosi dan cerdas secara sosial itu belum tidak berarti dia cerdas secara apa namanya kognitif, dan cerdas kognitif belum tentu dia itu cerdas secara apa namanya emosi. Bahkan seringkali orang yang cerdas secara kognitif itu kecerdasan emosinya rendah gitu. Contoh, nggak percaya? Contoh. Banyak nggak anak-anak pinter di kelas IPA itu nggak punya teman? Banyak. Itu pinter ya, nggak punya. Iya, banyak. Nggak bisa bergaul gitu ya. Itu menunjukkan dia nggak cerdas secara emosi, kan? Cerdas sosial. Dan kemudian setelah setelah kemudian kuliah terus lulus, yang jadi bos-bos itu yang dulu nakal itu ya. Anak IPS nuakalnya jadi bos itu ya. Terus ya, itu anak-anak IPA-nya itu jadi pegawainya gitu. Ya nggak cerdas secara sosial dan secara emosi itu. Kowem itu cerdas secara emosi dan sosial gitu. Kadang-kadang nggak play. Orang kadang-kadang sering nggak play dok, sering. Bikin emosi, aku kalau sama Kowem itu. Aku emosi aku sama Kowem. Emosi aku. Sabar dok, sabar, masih umur. Tapi nggak apa-apa. Belum tahun baru dok. Kalau sama Kowem itu, waduh puas itu. Habis selesai itu aku puas, misuh itu. Puas aku itu. Bahaya ya. Masa pelampiasannya dok sing aku. Masa didirikan pelampiasan aku. Tapi yo, Kowem itu yo, gendengnya itu luar biasa loh. Habis gitu ya, hari Selasa, hari Rebo gitu. Dok, Jumat ada waktu enggak? Loh gitu, padahal masih tak pisu-pisu loh gitu. Iya itu. Buka kartu ya, buka kartu. Hari Selasa, hari Rebo itu, Dok, besok Jumat kita ngomongin ini ya Dok. Yo, aku gitu. Yo, gitu. Emang Kowem ini. Ini sudah loh, sudah berapa ya, jam? Silakan Rahel. Waktunya habis ini. Oh ya, hampir habis Rahel. Gimana Rahel? Ada tutupan? Tapi luar biasa sekali. Dokter, nanti saya mungkin next time ya, tanggal di bulan-bulan April, sekitar tanggal 2, katanya kan menyambut Hari Autis nih. Nah, saya tuh sebenarnya ya, bagus. Teruskan. Ini sama, iya. Saya lagi terobsesi sama pembahasan autis dan memang ini menyangkut sekali dengan diri saya gitu ya. Jadi saya pengen banget bahas karena kan kemarin pembahasan kita udah sempat tertunda nih gara-gara terpotong waktu. Nanti boleh kita bikin edisi kedua. Ya, apa nanti? Ya oke, kita ngomongin autis. Yang contohnya yang autis itu Kowem itu loh, autis. Kalau aku enggak. Ya tapi saya juga dulu kesulitan komunikasi juga, dokter. Terus lanjut. Yeah. Kalau Kowem itu autis, kalau aku enggak autis. Ketemu awas dok. Kalau ketemu awas dok. Iya Wim, aku kan tinggal Semarang Wim. Ayo Wim, ketemuan Wim. Semarang Wim. Oke, lanjut. Tak tunggu. Iya Wim, sip Wim. Oke. Ya Rahel silakan. Oke, ditutup. Katanya ini juga udah hujan. Oke dokter. Ya. Dokter selamat malam. Oke Rahel ya. Ya, makasih Rahel, makasih.